Hai semuanya, kembali lagi di channel Nonton Film. Seperti biasa, kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur film The Flash untuk season 9 pada episode 1 dan 2. Dan seperti biasa, sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe, serta nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke videonya. Awal episode memperlihatkan metahuman yang sedang mengamuk di sebuah dermaga dan memporak-porandakan tempat tersebut. Namun untungnya, Barry datang tepat waktu untuk mengalahkan sang metahuman dengan bantuan dari teman-temannya dan secara bersama-sama mengalahkan sang metahuman dengan kombinasi serangan dari semua tim The Flash. Metahuman itu pun berhasil dilumpuhkan, namun Barry merasakan sesuatu yang janggal dengan situasi tersebut, di mana seharusnya Frost telah tiada. Begitupun dengan rekan tim yang lainnya memperlihatkan keadaan yang sama, di mana mereka menyalahkan Barry yang tak dapat melindungi mereka dari segala bahaya. Namun untungnya, semua kejadian tersebut merupakan mimpi dari Barry, sehingga kejadian tadi tidak pernah terjadi. Singkat cerita, keesokan paginya memperlihatkan Iris yang tengah disibukkan dengan pekerjaan di kantornya mengenai berita-berita apa saja yang akan mereka publikasikan, dikarenakan begitu banyak berita-berita yang menumpuk dan perlu diterbitkan secepat mungkin. Di tengah kesibukan tersebut, Allegra memberikan kabar baik, yaitu perusahaan mereka mendapatkan support langsung dari perusahaan luar kota yang siap mendanai apapun yang mereka inginkan, dan hanya memerlukan persetujuan dari Iris untuk mencairkan dana tersebut. Namun dikarenakan Iris merasa belum siap dengan hal itu, maka ia memilih untuk menolak sementara tawaran yang ada. Sementara itu, di kantor kepolisian, Barry mengajukan permohonan untuk menjadi direktur kepolisian pada bagian CSI, yang secara kebetulan Kapten Kramer memang sedang mencari direktur pengganti dikarenakan direktur lama telah pensiun. Kapten Kramer tampaknya bersedia akan membantu Barry dalam mengurus segala berkas yang dibutuhkannya. Tak berapa lama kemudian, mereka mendapatkan kabar bahwa telah terjadi perampokan di pusat kota, sehingga membuat Barry harus segera ke sana secepat mungkin dan menangkap sang pelaku sebelum memakan banyak korban. Barry pun datang dan menyelamatkan korban yang terluka dan bertemu dengan seseorang yang menyebut dirinya sebagai Kapten Boomerang. Dan Barry pun mulai menangkap Kapten Boomerang, namun tentu saja mendapatkan perlawanan dari sang perampok. Captain Boomerang. Are you okay? I'm fine. You two get some rest. Pada malam harinya, Barry pun kembali ke apartemennya dan memperlihatkan sesuatu kepada Iris, yaitu buku catatan perjalanannya tentang masa depan yang pernah ia lihat sebelumnya, di mana apa saja yang telah terjadi kepada mereka berdua telah Barry rangkum secara detail, yang bahkan menurut Barry, Iris akan segera hamil dan dalam waktu 3 bulan yang akan datang. Serta dari catatan tersebut, mereka akan tahu bahaya apa saja yang akan menyerang kota Central City. Mendengar apa yang disampaikan oleh Barry tidak membuat Iris cukup senang, dan justru terlihat kecemasan dari raut wajahnya, sehingga ia pun meminta Barry untuk segera tidur dikarenakan telah larut malam dan mereka mempunyai banyak pekerjaan pada keesokan harinya. Malam yang panjang pun telah berlalu berganti pagi yang begitu sibuk. Iris kembali melakukan aktivitasnya di kantor dan kembali didatangi oleh Allegra yang membicarakan hal serupa, dan Iris menebak apa saja yang akan disampaikan oleh Allegra tanpa menyadari kejanggalan apa yang telah terjadi kepada dirinya. Semakin Allegra menjelaskan apa yang ingin ia sampaikan, membuat Iris kini menyadari bahwa kejadian tersebut telah terjadi kemarin dengan waktu yang sama, sehingga ia menduga bahwa Barry telah melakukan perjalanan waktu sehingga membuat kembali ke waktu yang sama. Begitu juga apa yang terjadi pada Barry. Ia kembali bertemu dengan Kapten Kramer yang membicarakan tentang pengajuan Barry menjadi kepala divisi CSI di kantor kepolisian, sehingga membuat Barry merasa bahwa kejadian tersebut telah terjadi kemarin, serta tak berapa lama kemudian lagi dan lagi hal yang sama kembali terjadi, di mana mereka mendapatkan kabar bahwa telah terjadi perampokan di pusat kota, dan membuat Barry segera ke tempat tersebut untuk melihat apa yang terjadi dan memastikan bahwa kejadian tersebut telah terjadi sebelumnya. Dan setelah tiba di sana, ia pun kembali bertemu dengan Kapten Boomerang dan mengulangi setiap peristiwa yang ada. You said the same thing yesterday. Barry,
Did you time travel us? Iris dan Barry pun terbangun dan kebingungan dengan apa yang terjadi dan mengamati sekeliling mereka yang ternyata hal tersebut telah terjadi sebelumnya dan mereka terperangkap di dalam time loop atau putaran waktu. Mereka pun ke Star Labs dan memeriksa apa yang terjadi kepada mereka dan menemukan hasilnya, yaitu mereka terkena partikel temporal komposit sehingga mereka secara terus-menerus akan mengalami hal yang sama di setiap harinya. Dan Chester juga memeriksa alat yang telah dicuri oleh Kapten Boomerang yang ternyata adalah Romer Accelerator yang hampir sama dengan partikel accelerator. Untuk mencari solusi dari keadaan tersebut, Chester memerlukan sampel yang sama dan secepat kilat Barry pun membawakan apa yang diperlukan sehingga Chester dapat segera mengerjakan alat yang mereka butuhkan. Mereka pun kembali ke pekerjaan masing-masing dan terus berulang secara terus-menerus yang apabila salah satu di antara mereka mati, maka kejadian sama akan tetap terjadi di mana mereka akan kembali terbangun di tempat yang sama. Not today. What do you say? Setelah beberapa kejadian, Barry pun kembali terbangun di tempat yang sama dan menemui Iris serta mempertanyakan mengapa Iris tidak ke kantor sama seperti kebiasaannya tiap pagi. Iris pun mengatakan bahwa ia akan menikmati waktunya sebebas mungkin dan mulai menyerah dengan keadaan tersebut. Barry pun mulai menemukan sebuah cara untuk keluar dari situasi yang ada, yaitu dengan mengikuti setiap petunjuk yang ada di catatan masa depan buatannya, dan dimulai dari Iris yang harus setuju dengan tawaran dari perusahaan lain yang akan mendanai perusahaannya. Namun tampaknya Iris berbeda pendapat dengan Barry yang justru memilih untuk tidak ingin tahu apa yang terjadi di masa depan dan hanya ingin menikmati kehidupannya seiring dengan berjalannya waktu. Barry yang tidak sependapat dengan Iris akhirnya memutuskan untuk keluar sejenak dan memikirkan jalan keluar untuk mereka. Pada malam harinya, ia pun kembali menemui Iris dan mengatakan bahwa mungkin benar apa yang dikatakan oleh Iris, bahwa mereka tidak perlu takut dengan masa depan yang akan mereka hadapi, dan memutuskan untuk menjalani kehidupan mereka seiring dengan berjalannya waktu, dan mereka tidak memerlukan catatan masa depan tersebut sehingga memutuskan untuk membakarnya. Pada pagi harinya, mereka pun bersiap menjalani hari-hari mereka, dimulai dengan Iris yang memperlihatkan kegiatannya yang ditemani oleh Barry yang melihat kejadian milik Iris yang terulang secara terus-menerus. Namun kali ini, Iris menyetujui apa yang dikatakan oleh Allegra, namun akan tetap mengembangkan perusahaan tersebut sesuai dengan caranya sendiri. Begitu juga dengan kegiatan keseharian dari Barry yang mengajukan menjadi kepala divisi CSI di kantor kepolisian secara terus-menerus, serta membawa Iris melihat pertarungannya dengan Kapten Boomerang dan menebak apa saja yang akan dikatakan olehnya, serta dengan bantuan dari Iris, mereka berhasil mengalahkan Kapten Boomerang. Ia pun meminta dirinya untuk segera menyerah dan ikut bersamanya ke penjara Ironhide. Namun rupanya Kapten Boomerang telah mengaktifkan fusi nuklir yang ada pada akselerator tersebut yang sebentar lagi akan meledak, dan Kapten Boomerang pun menghilang dengan berteleport ke tempat lain. Dalam waktu 20 detik bom nuklir tersebut akan segera meledak dan menewaskan banyak orang. Namun tentu saja Barry tidak akan membiarkan hal tersebut terjadi, sehingga ia berencana untuk meredus dan menetralkan ledakan nuklirnya dengan getaran super speednya sehingga berhasil menyelamatkan warga kota Central City. Setelah kejadian tersebut, mereka pun menceritakan apa yang telah mereka alami secara terus-menerus selama terjebak di dalam putaran waktu. Namun karena berhasil keluar dengan cara mereka sendiri, membuat mereka kembali ke kehidupan dan waktu yang semestinya. Namun tak berapa lama setelahnya, Barry pun mendapatkan panggilan darurat di ruang lain di Star Labs dan segera bergegas ke tempat tersebut. Panggilan itu ternyata berasal dari Caitlin, namun betapa terkejutnya Barry melihat penampilan yang berbeda dari dirinya. Dan orang tersebut mengatakan bahwa dirinya bukan Caitlin melainkan sesuatu yang lain dan akan menjelaskan apa yang telah terjadi. Begitu pula dengan rekan timnya yang lainnya yang mempertanyakan apa yang terjadi melihat perubahan pada Caitlin.
Mark pun datang dan menjelaskan bahwa sebelumnya dia dan Caitlin mencoba untuk membangkitkan Frost yang telah mati. Namun secara mengejutkan, bangkit sosok lain di dalam diri Caitlin yang sampai saat ini ia tidak mengetahui identitas dari sosok tersebut dan kini meminta bantuan kepada tim The Flash untuk mencari tahu siapa yang kini berhadapan mereka. Dan Mark mempunyai cara agar dapat mengembalikan Caitlin dan Frost. Singkat cerita, pada malam harinya terlihat Hartley didatangi oleh seorang wanita misterius dan menyerangnya menggunakan biola supersoniknya yang tentu saja membuat Hartley segera bertindak dengan cepat. Ia pun menghadapi sang wanita misterius yang dikenal sebagai The Fiddler dan memulai pertarungan mereka yang entah apa yang diinginkan oleh The Fiddler, namun tampaknya jauh lebih kuat dari Hartley sehingga Hartley memutuskan untuk kabur menyelamatkan dirinya yang sedang terluka. Kembali ke Star Labs di mana mereka semua menjalankan rencana Mark yang akan mengembalikan Caitlin seperti semula dan memulai protokol pengembalian Frost dan Caitlin. Namun beberapa detik kemudian terdapat lonjakan energi yang membebani mesin tersebut sehingga secara terpaksa Barry bertindak cepat dan mengeluarkan Snow dari ruang inkubator dan menyelamatkan nyawanya dari kegagalan sistem yang ada. Serta akhirnya tanpa sengaja Snow mengatakan rencana sebenarnya yang diinginkan oleh Mark, yaitu membawa kembali Caitlin dan Frost secara bersamaan yang tentu saja hal tersebut sangat mustahil untuk dilakukan. Dengan mengetahui fakta yang ada, tentu saja tim The Flash menentang hal tersebut dikarenakan mereka semua tahu bahwa tak ada satupun yang bisa mengembalikan Caitlin dan Frost yang telah mati dan harus menerima kenyataan yang ada sehingga apa yang dilakukan oleh Mark merupakan hal yang sia-sia dan seharusnya Mark tahu akan hal tersebut. Bersamaan dengan itu, mereka mendapatkan alarm penyusup di Star Labs dan membuat Barry segera mencari penyusup tersebut. Ia pun menemukan sang pelaku yang ternyata adalah Hartley yang terluka dan segera meminta Barry untuk mencari alat untuk meredam rasa sakitnya. Barry segera bertindak sehingga dapat menyelamatkan nyawa Hartley. Serta Hartley mengatakan bahwa ia diserang oleh seseorang yang bernama The Fiddler. Sementara itu di ruang lain, Cecil mendatangi Snow dan merasakan apa yang saat ini Snow rasakan. Dan Snow pun tidak memungkiri apa yang dikatakan oleh Cecil dikarenakan merasa bahwa ia tidak tahu siapa dirinya dan tidak mengetahui apa tujuan hidupnya saat ini dikarenakan tak mengingat apapun tentang di mana ia berasal. Cecil pun memberikan saran kepadanya bahwa saat ini seharusnya ia bebas untuk mengekspresikan dirinya selama ia senang dengan apa yang ia lakukan dan tak perlu mengkhawatirkan apa yang akan terjadi ke depannya. Dan bersamaan dengan itu, Barry dan Iris mendatangi mereka dan setuju dengan apa yang dikatakan oleh Cecil bahwa saat ini Snow bebas untuk memilih keputusannya sendiri, ingin tetap hidup sebagai dirinya sendiri atau ingin kembali ke dalam inkubator untuk menjalankan rencana dari Mark. Ia pun sangat senang dengan keputusan tersebut dan akan memilih jalannya sendiri. Mereka pun mendapatkan alarm bahaya yang ternyata Hartley telah keluar dari Star Labs dan kembali mendatangi The Fiddler yang membuat kekacauan di tempat kerja Hartley. Ia pun menyerang beberapa teman dekat Hartley dan di saat yang tepat Hartley datang. Namun nyatanya The Fiddler cukup sadis dan langsung melenyapkan rekan kerja Hartley yang tentu saja membuat Hartley segera menyerang The Fiddler. Namun hal tersebut lebih dahulu dilakukan oleh Barry yang datang menyerang The Fiddler sehingga mereka dapat menangkapnya dengan mudah. Namun ternyata hal tersebut sudah ia duga dan dengan kekuatan gelombang supersoniknya ia menyerang Barry dan Hartley yang terkena serangan supersoniknya sehingga membuatnya tak dapat bergerak. Untungnya Hartley bertindak cepat dan menyerang The Fiddler dengan gelombang senjatanya yang ia naikkan menjadi 400% dan akan segera membunuh The Fiddler dikarenakan telah membunuh teman-temannya. Namun hal tersebut dicegah oleh Barry dan mengatakan bahwa semua teman-teman dari Hartley tidak mati melainkan berada pada frekuensi yang tak stabil dan membuat Hartley masuk ke dalam frekuensi yang dimaksud. Barry menyarankan Hartley untuk menggunakan frekuensi sarung tangannya agar dapat menyelamatkan mereka. Dan ternyata cara tersebut pun berhasil. But they need your gauntlets to get them out. You saved a lot of lives today. Tak berapa lama kemudian, serangan mengejutkan datang dari seorang yang menyelamatkan The Fiddler yang ternyata adalah Kapten Boomerang dan mengungkap fakta bahwa kedua orang tersebut telah bersekongkol dan tak hanya itu, rupanya mereka berhasil mengambil sarung tangan milik Hartley.
Barry pun kembali ke Star Labs dan menceritakan apa yang telah terjadi dan masih tak mengetahui mengapa komplotan tersebut mengambil sarung tangan dari Hartley. Selain itu, mengenai rencana yang akan dilakukan oleh Mark tampaknya harus kandas dikarenakan Snow tidak ingin melanjutkan rencana dari Mark dan memilih jalannya sendiri dan hidupnya sebagai dirinya sendiri yang menurutnya Catelyn telah memilih untuk membangkitkan sesuatu yang lain di dalam dirinya sehingga ia terlahir sebagai sosok yang baru. Serta sedikit demi sedikit ia mulai mengingat sesuatu dan mulai mengenali dirinya dan ia bernama Kion. Sementara itu di tempat lain, Kapten Boomerang dan The Fiddler mengkombinasikan barang curian mereka untuk membantu bos mereka yang terlihat seperti speedster yang dengan efek gelombang supersonik membuatnya kini dapat stabil seperti yang diinginkannya dan mulai memperlihatkan wujud aslinya yang tentu saja akan menjadi musuh baru bagi The Flash dan timnya dan akan meneror kota Central City. Dan seperti biasa, film pun bersambung.